Oke, ya. Jadi kita lanjutkan untuk konfigurasi adapternya atau pengaturan adapternya itu Bapak anggap sudah paham, gitu ya. Jadi tadi sudah kita coba jalankan, berarti sudah ada 2 buah virtual machine. Virtual machine sebagai server dan virtual machine sebagai client. Berarti yang kita atur pertama itu yang servernya dulu. Ya, jadi yang pertama kita atur itu tentu IP address-nya. IP address-nya kita set IP address-nya itu di kelas C aja kita set. Ya, nanti kita coba rubah subnettingnya /25 26 gitu ya. Jadi kalau untuk instalasinya itu setiap orang nanti melakukan proses instalasi. Jadi hasil instalasi virtual machine-nya itu nanti langsung diambil, di copy. Nah, jadi kita gunakan root, di passwordnya 1, nah, berarti kita lakukan konfigurasi Ethernet-nya. Nano, etc, network, interface. Nah, itu kan. Jadi sebelum langkah ini bagusnya kita gunakan perintah. Ya, ini hapus dulu layarnya. Berarti nanti kita gunakan perintah IP address, IPA. Terlihat ada 2 Ethernet. Ada namanya di situ ENS33 dan ENS37. ENS33. Ada ENS37. ENS33 itu mengarah ke jaringan internet. Yang ENS37 mengarah ke jaringan lokal. Jadi sekarang baru kita lakukan konfigurasi nano. Berarti kita kan sudah tahu nama-nama interface-nya. Ya. Sekarang nano, etc, network, interface. Di bagian aloha block ini kita ganti menjadi auto. Boleh kita kasih komen di atas. Di sini kita kasih komennya terhubung ke jaringan internet. Ya, di bagian bawahnya kita tambahkan terhubung ke jaringan lokal. Nah, ini pentingnya perintah IP address tadi. Tahu kita nama interface-nya. Jadi kita ketikin auto ENS37. Nah, kan kita sudah tahu. Baru device ENS37 inet static. Karena IP yang untuk lokal kita gunakan IP-nya static. IP-nya tetap. Ya. Kita tambahkan address 192.168.100.1. Ya. Networknya 192.168.100.0. Subnet atau netmask. Netmask 255.255.255.0. Broadcast 192.168.100.255. Itu alamatnya. Ya, berarti untuk Ether 1 yang terhubung ke internet kita gunakan DHCP. Yang untuk Ether 2 yang terhubung ke jaringan lokal kita gunakan static. Ya. Jadi yang
ENS33 itu IP-nya otomatis. Itu makanya kita atur DHCP, inet DHCP. Berarti itu otomatis IP-nya. Sedangkan untuk ENS37 IP-nya itu adalah IP-nya statik. Berarti kita masukin secara manual. Setelah tahap ini, berarti kita lakukan proses penyimpanan. Ya, konfigurasi menggunakan perintah Ctrl O. Ya, Ctrl O, enter. Itu keluar dari text editor menggunakan Ctrl X. Ya. Harusnya seperti ini. Kita klik clear, bersih lagi, langsung pindah pointernya ke bagian atas. Tuh. Ya. Sekarang kita lakukan proses restart. Restart network. Ya, menggunakan perintah /etc init networking restart. Ya. Sekarang enter. Kita tunggu perintahnya oke. Sekarang kita coba cek servernya sudah. Iya. Kita ping 192.168.100.1. Berarti sudah berhasil untuk konfigurasi Ethernet untuk IP servernya. Sekarang kita cek connect nggak ke internet. Ya. Ping 8. Connect ke internet, harusnya IP ke jaringan lokal sudah ada, internet sudah bisa. Nah, gitu. Nah, untuk konfigurasi Ethernet selesai. Kita clear, bersihkan, enter. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang baru proses instalasi repositori DHCP server. Berarti Ethernetnya sudah kita atur, IP-nya sudah ada, sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang baru kita atur repositorinya atau kita install. Berarti kita install, kita tambahkan dulu DVD-nya. Klik kanan, klik bagian, kita pilih setting, masukin DVD 2. Kan DHCP servernya berada di DVD 2. Oke. Kita klik kanan lagi, kita konekin. Nih, udah tulisan connect. Baru kita ketikin perintah apt cd-rom add. Ya. Setelah itu baru kita gunakan perintah apt get install isc dhcp server. Tuh. Apt get install isc dhcp server. Itu perintahnya. Ini proses untuk menginstalasi atau memasukin repositori DHCP server ke sistem yang kita punya. Langsung oke. Di sini nanti ada konfirmasinya ya atau tidak. Berarti kalau kita mau lanjut ketikin Y. Kan gitu ya? Bentar. Ini berarti proses instalasi. Ya. Nanti setelah proses instalasi selesai, ditandai nanti ada tulisan error. Ya, error konfigurasi DHCP servernya. Itu karena butuh diatur dulu. Ya, dikonfigurasi dulu, baru nanti bisa digunakan DHCP servernya. Jadi ini kita tunggu 100%. Nah, itu proses menambahkan repositori ke dalam sistem. Itu ada tulisan error. Tuh, valid start DHCP server. Berarti kita butuh konfigurasi. Ya. Sekarang kita coba atur. Ya. Mau backup dulu DHCP servernya boleh, langsung diatur boleh juga. Contoh backup, di copy dulu filenya, bisa. Ya.
Kalau sekarang kita langsung konfigurasi boleh juga nano etc dhcp dhcpd conf. Kan gitu. Kan itu perintahnya ya. Ya, enter. Sekarang kita coba cari tulisan slide. Ya, slide. Cari. Nih. Di bawah slide seluruh pagar kita hapus. Hapus. Nah, kemudian kita coba atur sesuai dengan IP server. Sekarang subnet. Subnetnya 192.168.100.0. Ya. Untuk netmask berarti karena tadi slashnya 24 kita gunakan 0 berarti. Di sini rank IP yang akan dipinjamkan ke klien. Kita coba atur. Nggak usah dihapus, diedit aja. Ini 192.168.100. Nah, di sini kita mau pinjamkan dari IP berapa? Dari 2 contohnya. Boleh. Apa? 192 ya, 192.168 100.2 sampai 192.168 100.254. Nah, berarti semuanya. Di sini kita tambahkan IP server 192.168.100.1. Di sini kita bikin domainnya, bikin aja fatih.com. Ini kita kasih alamat routernya 192.168.100.1. Ya, di sini broadcastnya 100.255. Oke. Untuk pengaturan di bagian dhcpd conf seperti itu aja. Subnetnya, rank IP, nama servernya, nama domainnya, alamat gateway-nya, dan broadcast-nya. Root test itu gateway yang akan terhubung si klien ini lewat rutenya, lewat rute mana gitu. Berarti rutenya itu adalah tentu alamat rute si server dilewatnya kan. Biar nanti dia terhubung ke internet. Paling-paling nanti di saat mau terhubung klien ke internet, kita mengatur IP tablesnya nanti, NAT-nya. Itu di sesi berikutnya nanti penjelasannya. Ya, ini kita simpan. Ctrl O, enter, Ctrl X. Ya. Sekarang kita coba restart. Atau langsung aja kita reboot, biar seluruh konfigurasi nanti diperbarui. Nah, sebelum kita reboot, kita atur dulu bagian interface yang kita gunakan. Berarti nano, etc, default, isc. Nah, di sini. Di bagian interface versi 4. Nah, ini kita gunakan yang mana? Berarti NS37. Ya. NS37. Karena NS37 itu mengarah ke jaringan lokal kita. Ya, ini kan sebelumnya kosong. Kita tambahkan NS37. Sekarang kita coba simpan, Ctrl O, Ctrl X, baru setelah itu kita reboot. Enter. Otomatis servernya mati, kita jalankan si kliennya. Ya. Si kliennya kita jalankan. Berarti dua-duanya sudah jalan. Servernya jalan, kliennya jalan. Sebelum kita lakukan pengujian di klien,
Ya. Tentunya kita lakukan pengujian di klien. Ya. Kita atur dulu di bagian settingan networknya. Ya. Kalau di ini servernya, berarti ini klien. Root 1 nano etc network interface. Berarti di sini kita rubah menjadi auto. Ini yang kita atur sekarang itu adalah klien. Server sudah selesai kita atur. Berarti kita simpan Ctrl O, Ctrl X. Nih, kita geser ke bawah karena tampilannya itu kecil jadi kita scroll terus ke bawah. Ini posisinya kan di bawah. Sekarang kita restart. Itu si klien networknya, etc init networking restart. Bentar. Sekarang kita lihat IP-nya. Apakah sudah dapat IP yang diberikan oleh si server? IP A. Coba lihat. Apakah sudah dapat? Dapat 100.2. Ya. Coba kita matikan. Coba atau kita coba ping ke server. Ping 192.168 100.2. Kalau 100.2 jelas kita ngeping ke diri kita sendiri. Ping ke barangnya kita punya nama Fauzan. Fauzan manggil kita ya kata kita. Tentu reply dia kan? Sekarang tuh kayak mana kita coba ngetes ke server, manggilnya ke server. Contohnya servernya si Jerry respon nggak? Berarti responnya ya Pak, berarti ada reply dia kan gitu. Kalau nggak respon dia berarti request timeout. Kalau nggak ada tujuannya destination host anchor kabel, nanti kan seperti itu. Contohnya kita matikan servernya. Nih kita matikan. Power off. Kita lihat hasil pingnya. Apakah masih reply? Tuh. Ya. Oh terbalik. Servernya belum kita matikan, udah. Ini karena ping diri sendiri kan? Ah iya, harusnya pingnya ping 92 168 100.1. Jelas nggak mau dia. Destination nggak tahu tujuannya. Sekarang coba kita hidupkan si servernya kembali. Tes. Nih, itu kan destination. Destination itu kan tujuan, host tidak diketahui katanya. Destination, host uncrackable. Nah, kita tunggu servernya jalan. Ya. Harusnya server jalan, reply nanti. Kita tunggu prosesnya. Ini, tunggu. Sini. Reply, masuk. Ya kan? Reply, seperti itu. Atau kita coba matikan ngetesnya. Matikan. Power off. Pingnya langsung terhenti. Karena alamat servernya itu nggak diketahui lagi. Tuh, langsung terhenti. Ya. Ini ping langsung destination. Destination host uncrackable. Berarti destinasi tujuan hostnya itu nggak diketahui. Ya, coba kita jalankan kembali. Ya. Bagaimana? Paham? Ya, paham? Sekarang bagaimana caranya si klien ini dapat IP 100 contohnya? Nggak 2 dapat IP-nya. Di mana yang kita atur? Berarti di rank tadi kita coba robah. Rank IP yang akan dipinjamkan. Coba kita tes. Ya ini kan sudah reply. Tapi kalau dites ke internet, ping 888 itu belum mau. Nanti butuh namanya IP tabless kalau di Linux. NAT-nya belum ada. Kalau di Mikrotik kita atur itu di bagian NAT masquerade kan gitu. Di Linux dia butuh itu juga. Nanti settingnya di IP tabless. Jadi minggu selanjutnya baru itu yang kita coba praktekin. Bagaimana si klien ini nanti terhubung ke lewat server ke internet. Ini belum mau. Ya. Oke.
Jadi sekarang bagaimana caranya si klien ini dapat IP-nya 100.100. Sekarang kan 100.2. Ya. Coba. Kira-kira di mana diaturnya? Diaturnya tentu di bagian server. Kita atur di bagian server, otomatis klien ini akan terganti semuanya nanti. Atau kita ganti IP servernya 10.1. Otomatis kliennya nanti akan berubah menjadi 10 segmennya nanti. Nah, coba kita atur. Sini root 1 nano etc dhcp dhcpd com. Tinggal kita cari slide, nanti ganti di sini menjadi 100. Tes 100. Ctrl O, Ctrl X. Kemudian biar pengaturan kita itu sempurna, reboot langsung. Tujuannya biar seluruh konfigurasi berhasil dilakukan. Bentar. Reboot. Nah, oke. Setelah direboot servernya, biar klien itu nanti langsung dapat IP dari server, reboot juga kliennya. Nah, gitu ya. Reboot. Tapi duluan server direboot. Jangan sampai klien duluan. Ya. Reboot. Coba. Kita tunggu servernya udah nyala, kliennya kita tunggu juga. Nanti kita cek IP-nya apakah 100.100. Root 1 IP A. IP-nya 100.100. Coba perhatikan. IP yang didapatkan oleh si klien langsung 100.100. Ya. Ini 100.100. Kelebihan DHCP server itu pernah Bapak sampaikan. Jadi seandainya kita mau merubah IP, tinggal ganti di server, seluruh klien itu akan terganti. Contoh seperti ini. Ini kan IP-nya 100 titik. Jadi segmen networknya berarti 192.168.100.0. Sekarang coba kita ganti menjadi 1.1 servernya. Nah, coba di sini kita coba aturnya tentu di bagian network dulu. Nah, root, klik root 1 nano etc network interface. Berarti di sini kita ganti. Ya, di sini menjadi 1. Berarti networknya 1. Ya, Ctrl O, Ctrl X. Setelah itu kita restart etc init networking restart. Nah, sekarang kita atur di bagian DHCPD nano etc dhcpd com. Sekarang kita cari slide. Nanti kita rubah menjadi 1. Ini rubah menjadi 1. Rubah menjadi mengganggu ya. Inilah sehubungan dengan COVID yang menjadi Sumatera Barat ya. Jadi instruksi dari dinas sekolah dari Oke, kita lanjutkan. Jadi di bagian server kita atur cari slide. Jadi kita sesuaikan. Berarti di sini ganti menjadi 1. Ganti menjadi 1. 1.
1 1. Ya. Kita simpan, Ctrl O, Ctrl X. Langsung reboot. Ya. Bisa juga menggunakan perintah etc init .d isc, bisa, nggak ada permasalahannya. Sama aja. Kalau Bapak biasanya terakhir sudah diatur semuanya, langsung reboot aja. Berarti seluruh konfigurasi itu pasti akan berubah. Ya. Mana tahu nanti ada satu konfigurasi kita lupa untuk reboot, kita restartnya. Jadi dengan proses reboot, restart komputernya kan gitu. Tentu semua konfigurasi akan berubah. Ya. Reboot. Ini kita coba reboot juga, biar nanti ya reboot. Ya. Harusnya IP client dapatnya 1.100 harusnya. Ya. Coba kita tes, lihat servernya. Kemudian kita lihat kliennya. Root 1 IP 1.100 ya. Sekarang coba kita ganti di servernya, slashnya berubah menjadi /25 ya, /25. Itu penting. Pemahaman tentang subnetting itu penting sekali. Ya. Penting sekali. Contohnya Pak, /25 nanti berapa IP broadcast-nya kan gitu. Berapa network-nya. Contohnya kita atur di sini terubah menjadi /25. Berarti nano etc network interface. Di sini kita coba ganti menjadi /25. Berarti di sini menjadi 128. Ya. Broadcast-nya boleh itu kita gunakan, akan tetapi networknya diganti, bukan 0. Harusnya 128. Ya. IP servernya enggak satu lagi. Harusnya 109. Kita tes. Ya, kita tes. Kita simpan. Keluar. Sekarang kita coba restart. etc init networking restart. Kita coba ping 192.168.1.129. Oke, kita coba ping ke internet. Nah, connect. Sekarang di bagian DHCP-nya lagi. Nano etc DHCP DHCPD count. Di sini kita sesuaikan. Berarti subnetnya ini menjadi 128. Ya, ini menjadi 128. Ya. Ranknya tentu ranknya dari 130 sampai 254. Karena 129 sudah digunakan oleh si server. Nah, berarti alamat servernya berarti ini 1.128. 129. Di sini 129. Dah, selesai pengaturannya. Berarti alamat servernya 192.168.1.129. Nah, kita simpan. Ctrl O, Ctrl X, kemudian kita reboot. Broadcast-nya tetap.
broadcast-nya. Nah, coba nanti kita cek aja dulu nanti. Coba kita reboot juga ini si kliennya. Udah berhasil nggak gitu? Oke. Coba boleh kita lihat lagi di bagian si server. Pada hasil yang salah. 1 nano etc dhcp dhcpd com. Coba kita lihat. Udah betul? Sekarang kita coba lihat di bagian klien. Root 1 IP A. Coba. Apakah /25? Ya. Dah, langsung 130/25 langsung dapat IP-nya. Otomatis. Pak, jadi pertanyaan sekarang, seandainya Pak saya nggak mau DHCP, saya maunya statis, bisa nggak? Bisa. Coba kita atur di kliennya. Nano, etc, network, interface. Sekarang kita atur, kita sesuaikan. Tentu kita rubah DHCP menjadi statik. Statik. Kita masukin address 192.168.1.131 kita bikin contohnya. Ya. Networknya 192.168.1.128. Subnet mask 255.128. Broadcast 192.168.1.255. Selesai. Sekarang kita coba restart ini atau kita simpan. Ctrl O, enter Ctrl X. Kita tarik ke bawah, kita coba scroll. Nih, etc init titik networking restart. Coba kita ping servernya, mau nggak? Ping 192.168.1.129. Mau. Kalau kita mau lihat IP-nya, IP A ada 131. Jadi bisa kita atur manual, statik bisa kita atur DHCP. Ya. Tentu kalau DHCP kita atur, berarti semua klien ini enak, tinggal konekin langsung terhubung dapat IP. Tentu ada kelemahan, ada kelebihan kan gitu. Ya. Kelemahannya dari segi keamanan itu lebih mudah diretas, itu di hacking. Kalau IP-nya statik, tentu yang tahu IP-nya aja kan. Nah, gitu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, untuk instalasi, konfigurasi dan pengujian Bapak anggap sudah selesai didemonstrasikan. Berarti Bapak anggap sudah mengerti. Tinggal mempraktekin aja lagi. Oke?